إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما صدق الله العظيم. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang sangat berbahagia ini alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal yang sudah kita lakukan, sedang dan akan kita lakukan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat terkirim salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, para sahabatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mampu menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan uswah terbaik di dunia dan di akhirat. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada waktu yang sangat singkat ini mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di atas mimbar yang mulia ini saya akan mengambil tema tentang 3 renungan di bulan Sya'ban. Para hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa memang waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari kita lewati, tahun demi tahun terus bergantung. Usia pun semakin berkurang, jatah hidup pun semakin berkurang, dan dosa kita mungkin semakin bertambah. Hari-hari kita sebagai manusia yang kita lewati, tentunya hari-hari yang kita lewati akan menjadi sebuah saksi dan pertanggungjawaban kita tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita berharap di bulan Sya'ban ini kita bisa melakukan amal-amal yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam rangka menyambut bulan Ramadan kita sudah menyiapkan bekal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan tinggal menghitung hari. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan selalu dinanti. Kepergiannya pun selalu ditangisi. Namun ada satu bulan yang sering dilupakan antara bulan Rajab dan Ramadan. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan di dalam sebuah sabdanya, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ada bulan yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Nabi mencontohkan di bulan Sya'ban, yaitu dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, khususnya puasa. Nabi gak pengen umatnya melupakan bulan Sya'ban, karena khawatir nanti ibadahnya semakin lemah. Padahal di bulan Sya'ban itu adalah sebagai ajian pendakian kita. Kemana pendakian kita? Sebuah puncak ridha Allah, yang nanti puncaknya adalah bulan Ramadan. Para hadirin
Di dalam bulan Sya'ban itu ada 3 minimal yang harus kita renungkan. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah bulan pengampunan. Dan bulan Sya'ban itu yang ketiga adalah bulan introspeksi diri. Renungan yang pertama adalah bulan Sya'ban itu diangkatnya amal-amal. Bukan tanpa alasan ketika Nabi SAW itu melakukan ibadah dan amalan banyak di bulan Sya'ban. Nabi enggak ingin tuh bulan Sya'ban lewat begitu saja. Makanya Nabi pengen ketika diangkat amal-amalnya, Nabi ingin sedang melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amal. Karena aku menginginkan pada saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Begitu juga dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Yarfa'ullah amala fi kullaha fi hadzal syahr. Allah mengangkat amal seseorang hambanya seluruhnya pada bulan ini. Bulan ini menjadi di mana amalan kita dicatat semuanya dan dilaporkan dalam setahun. Nabi ingin ketika seluruh amalan diangkat, Nabi menginginkan itu adalah amal yang terbaik. Dan amal-amal yang lain selain puasa, yaitu berzikir, sholat, bersalawat, dan amal-amal yang lainnya. Di dalam hadis Bukhari, kalau amal tahunan itu diangkat setahun sekali di bulan Sya'ban, maka ada amalan-amalan harian yang memang dilaporkan oleh para malaikat bergantian. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu, para malaikat melakukan pencatatan, pelaporan dan pengangkatan amal harian, yaitu malaikat malam dan malaikat siang mendatangi kita, dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan asar. Para malaikat naik dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui hal ihwal para hambanya. Tatkala amal kita dilaporkan dalam keadaan sholat dan melakukan amal baik lainnya, maka itulah yang saling membanggakan hamba-hambanya. Tapi bagaimana kalau seandainya dilaporkan tentu amalan yang buruk, maka celaka dan merugilah. Na'udzubillah. Sedangkan ada pelaporan mingguan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, amal manusia akan dilaporkan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap hambanya yang beriman, kecuali kepada hamba yang antara dia dan saudaranya ada kebencian. Maka dikatakan, biarkanlah 2 orang ini hingga mereka saling berbaikan. Ada amal tahunan yang ada di bulan Sya'ban ini, yang Allah angkat seluruh amal kita. Nah, oleh sebab itu kita persembahkan amal ini, amal yang terbaik yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat. Kita renungkan, apakah sudah banyak amal-amal kita? Apakah sudah kita persembahkan amal-amal baik kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Renungan yang kedua adalah bulan Sya'ban adalah bulan pengampunan. Semalam ada malam Nisfu Sya'ban, malam pertengahan. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu melihat pada malam pertengahan Sya'ban, fayaghfiru li jamil khalqihi. Allah akan mengampunkan itu segala seluruh makhluk, tapi cuma 2 yang Allah tidak ampunkan. Apa itu? Illa li musyrikin, ya, wa masahib, orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang masih menendam benci, permusuhan, dendam, sehingga enggak mau memaafkan saudaranya. Allah memberikan ampunan seluruh makhluknya kepada siapa yang pada malam nisfu Sya'ban itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan istighfar, berzikir, berdoa,
berdoa. Rasul mencontohkan, padahal Rasul adalah yang maksum, Nabi yang maksum, terpelihara, suci dari dosa, masih memohon taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 sampai 100 kali dalam riwayat. Fa inni atubu fil yaumi ilai mi'atan marrah atau min sab'in marrah, 100 kali dan 70 kali mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa, yang penuh dengan kekhilafan, kesalahan? Nah, oleh sebab itu makanya di bulan Sya'ban ini banyak kalau kita di WhatsApp grup, mohon maaf ya jika ada salah, karena menjelang bulan Ramadan, maka dia pengen tuh ketika menjelang bulan Ramadan itu hatinya itu tidak ada kebencian, hatinya tidak ada lagi permusuhan, artinya dia pengen membersihkan jiwa dan hatinya. Apalagi yang punya orang tua yang masih hidup, kita perhatikan, kita cium tangannya, ya. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal, kita ziarahi, kita berdoa, kita bersedekah atas namanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Renungan yang ketiga adalah bulan Ramadan sebagai bulan introspeksi diri. Kita harus banyak bersyukur karena pada bulan ini kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Saudara-saudara kita pada tahun lalu mungkin aja ketika terkena infeksi Covid berapa banyak yang meninggal, tetapi kita pada hari ini masih bisa bertatap muka, masih bisa menghadiri majlis taklim, masih bisa sholat berjamaah. Pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dan bisa hadir di masjid yang sangat mulia ini. Nah, oleh sebab itu kita introspeksi diri, kita bermuhasabah diri. Apakah selama ini kita sudah memberikan amal yang terbaik kepada Allah? Apakah di sisa umur kita ini lebih banyak berbuat berdosanya? Apakah tanpa sadar kita seringkali itu sering menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita? Maka jadikan bulan Sya'ban itu sebagai bulan introspeksi diri, bulan muhasabah dan taubat. Kita bersihkan hati dan jiwa kita untuk menyambut bulan Ramadan yang bulan yang penuh mulia. Hidup hanya sekali, jadikan lebih berarti. Hidup jangan menjadi budak dunia hingga hilang tujuan sebenarnya, yaitu beribadah mendapat ridha Allah dan juga kita akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hendaklah tiap diri untuk selalu mengkalkulasikan apa yang selama ini dilakukan. Bulan Saban juga disebut sebagai bulan ruah, yang identik dengan kata arwah. Kata ruah ini mengingatkan kita kepada manusia tentang wacana dan narasi akhirat, tentang kematian, tentang alam kubur, ya, tentang akhirat. Karena kita berdoa untuk almarhum dan almarhumah kita berkunjung ke kuburan. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia yang masih hidup. Agar apa? Agar kita tingkatkan amal kita, agar kita takut jangan sampai kita berbuat maksiat, menzolimi. Karena suatu saat nanti, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Asr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikan hari ini, hari esok, bahkan hari nanti akhirat. Agar apa? Agar senantiasa untuk mengingat Allah, untuk menyiapkan bekal kita. Para hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan bulan ini tadi sebagai bulan pengangkatan amal. Kita memperbanyak amal sehingga bekal itu menuju nanti bulan Ramadan. Yang kedua, bulan pengampunan. Entah hentinya kita terus mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita renungan untuk selalu introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil al-shirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldan al-muslimin 'amma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrillahi akbar. Aqimis shalah.